Inilah Radio Talk bersama Prostakur. Selamat pagi pendengar dan juga netizen dimanapun Anda berada. Seiring bertambahnya usia, fungsi organ tubuh pada manusia juga menurun, termasuk organ prostat pada pria. Pada usia 40-an, pria mengalami gejala pembesaran prostat. Lalu apa saja tanda-tanda pembesaran prostat dan bagaimana cara mengobati gangguan pada prostat tadi? Bersama saya Beri Hamzah, kita akan membahas lengkapnya dengan 3 narasumber yang sudah hadir di Zoom meeting pada pagi hari ini yang tentunya bisa Anda dengarkan melalui siaran Radio Sinta dan juga di media sosialnya. Yang pertama adalah Dr. Agus Jayatmadja, praktisi kesehatan dan apoteker D. Andre Lim S. Farm, produk spesialis dari PT Medicon Prima Laboratories, dan juga apoteker Nota Larosa, produk spesialis dari Medicon Prima Laboratories. Saya Beri Hamzah, inilah Radio Talk selengkapnya. Untuk Anda pendengar dan juga netizen dimanapun berada, bisa bertanya melalui media sosial atau via SMS dan WA di 081 180 6543. Nah, di awal ini saya mau menyapa dulu Dr. Agus. Selamat pagi dokter, apa kabar dok? Sehat ya dok? Ya, selamat pagi Pak, kabar baik, terima kasih. Mas Nota, apa kabar? Selamat pagi. Halo Mas Beri, kabar baik. Kabar baik ya. Kemudian juga ada Mas Andre ini. Halo, apa kabar Mas Andre? Sehat ya? Sehat Pak. Oke, nah di awal seperti biasa, tentunya saya akan langsung bertanya ke Dokter Agus. Nah, kita ngobrolin tentang prostat dan nanti tentang prostakur juga. Bisa dijelaskan dokter, apa itu sebetulnya prostat dok? Oke, prostat ataupun kelenjar prostat hanya ada pada kaum laki-laki, terletak di dalam rongga panggul, di antara kandung kemih dan penis, serta melingkari saluran urin. Fungsi dari kelenjar prostat itu sendiri adalah menghasilkan cairan mani dan berkontraksi pada saat ejakulasi serta mengatur volume dari urin. Apakah bisa terjadi permasalahan dok di kelenjar prostat pada kaum pria ini dokter? Oke, kalau untuk permasalahan dari kelenjar prostat biasanya secara garis besar dibagi menjadi 3, yaitu infeksi dari kelenjar prostat yang kita sebut dengan prostatitis yang disebabkan karena bakteri. Yang kedua adalah pembesaran kelenjar prostat secara ganas atau kita sebut kanker prostat yang disebabkan karena mutasi dari inti sel kelenjar prostat di mana semakin banyak membelah dan tidak dapat terkontrol dan dapat menginvasi organ di sekitarnya. Dan yang terakhir, pembesaran kelenjar prostat secara jinak yang kita sebut dengan benign prostate hypertrophy yang dari jumlah kasusnya melebihi dari 80%. Yang disebabkan karena imbalance dari hormon testosteron, di mana semakin bertambahnya usia, hormon testosteron akan semakin berkurang produksinya, serta hormon testosteron yang ada diubah menjadi bentuk dihidrotestosteron yang dapat menyebabkan pembesaran dari kelenjar prostat keluar dan menutup saluran dari urin. Adapun gejala-gejalanya biasanya dibagi menjadi gejala iritatif dan obstruksi, di mana pada gejala iritatif dapat menyebabkan frekuensinya akan semakin berlebih untuk berkemih dan juga tidak dapat menahannya. Sedangkan gangguan yang bersifat hambatan atau obstruktif tadi dapat menyebabkan berusaha untuk berkemih yang mungkin kita sebut dengan mengedan, dan juga pancarannya akan semakin melemah, bahkan kadang bisa menetes pada akhir dari masa berkemih, dan juga pada akhir masa berkemih dapat timbul seperti gejala sisa atau anyang-anyangan. Baik, luar biasa. Nanti kita akan bahas lagi ya tentang bagaimana sih cara yang benar dan aman untuk mengatasi gangguan pada kelenjar prostat tadi ya masing-masing. Misalkan kalau yang tadi karena bakteri, kemudian karena ada cancer, dan yang jinak tadi yang akan kita bahas lebih lengkap di hari ini, tentunya juga dengan prostakur. Kalau ada pendengar yang mungkin punya permasalahan dengan apa yang disebutkan oleh Dr. Agus tadi, silakan Anda bisa bertanya juga via SMS dan WhatsApp di 081 180 6543. Atau karena Anda menyaksikan siaran kami hari ini melalui media sosial, melalui YouTube,
Twitter, Facebook, atau melalui Instagram misalnya, Anda bisa sampaikan juga pertanyaan di kolom komentar. Nanti kita akan bahas setelah yang berikut ini. Namun tadi, prostat adalah sebuah kelenjar kecil yang terletak di bagian dasar kandung kemih. Kelenjar ini juga merupakan bagian dari sistem reproduksi dan posisinya mengelilingi saluran yang membawa urin dari kandung kemih ke penis. Dan ini perlu diingat hanya ada pada kaum pria. Nah, kita akan bahas lebih lengkap setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama Prostakur. Berita Kesehatan. Berita Kesehatan sore ini akan membahas tentang gangguan prostat. Prostat merupakan kelenjar saluran kemih yang terdapat pada setiap kaum pria. Kelenjar prostat membesar mengakibatkan gejala-gejala sebagai berikut. 1. Harus mengedan setiap buang air kecil. 2. Pancaran air kemih melemah sampai menetes. Loh, gejalanya kok persis sama dengan derita yang saya alami ya? 3. Rasa ingin buang air kecil terus-menerus. 4. Sering buang air kecil pada malam hari. Gimana ya untuk melancarkan buang air kecil akibat gangguan kelenjar prostat? Minum Prostakur. Oh, Prostakur. Prostakur mengandung bahan aktif yang terbuat dari ekstrak Serenoa repens. Prostakur membantu melancarkan buang air kecil karena gangguan prostat. Prostakur. Baca cara pemakaian. Radio Talk bersama Prostakur. Terima kasih untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami atau dari tadi juga mendengarkan siaran kami. Di pagi hari ini kita membahas tentang prostat dan juga Prostakur. Anda bisa dengarkan siarannya di Radio Elsinta atau melalui live streaming di Facebook, Twitter, dan juga di kanal YouTube-nya Elsinta. Di awal tadi dijelaskan oleh Dr. Agus tentang apa itu prostat dan gangguan-gangguan apa saja yang mungkin bisa dialami. Atau jangan-jangan ketika Anda mendengarkan tadi penjelasan dari Dr. Agus, Anda, wah ini jangan-jangan ciri-ciri yang saya alami sekarang. Nah, Anda bisa cerita lebih detail ya dan bagaimana caranya supaya bisa mengatasi gangguan tersebut. Bisa via WA di 0811806543 atau melalui kolom komentar yang ada di media sosialnya Elsinta tadi, via Twitter, Facebook, atau melalui kanal YouTube-nya. Dokter, kita bahas tadi, ada 3 ya. Prostatitis, ini karena bakteri yang ganas, cancer tadi karena mutasi inti sel pada kelenjar prostat, kemudian yang jinak. Dok, masing-masing kalau cara menghindari supaya pendengar Elsinta tidak mengalami gangguan yang tadi, mulai dari yang sedang, ganas ke jinak, dan jinak tadi, itu bagaimana dok? Oke, secara umumnya kita memang harus memperbaiki pola hidup kita. Jadi mengkonsumsi makanan yang cukup, arti komposisinya seimbang dan juga dan kalau bisa makanan yang tinggi antioksidan seperti sayur-sayuran hijau ataupun buah seperti yang mengandung vitamin C seperti buah jeruk. Terus cukup istirahat, menghindari faktor stres dan cukup berolahraga. Secara umumnya itu sih Pak. Itu untuk ketiga-tiganya berarti dok ya? Ya, secara keseluruhan, secara pada umumnya seperti itu. Nah, kalau ternyata sudah mengalami gangguan, taruhlah yang tadi prostatitis, itu apa yang perlu dilakukan? Karena kita tadi misalkan kita tidak mencegahnya ya, tapi terlanjur sudah kena penyakitnya gitu dok. Oke, kalau misalnya seseorang sudah mengalami atau terkena gangguan prostatitis, tentunya harus datang ke dokter atau praktisi medis ya untuk menerima pengobatan. Biasanya kita memberikan antibiotik dalam arti yang spektrumnya yang cukup luas. Sedangkan kalau untuk misalnya terjadi kanker dari prostat memang perlu tindakan khusus seperti kemoterapi. Sedangkan kalau untuk pembesaran kelenjar prostat yang jinak, misalnya dalam kategori ringan, biasanya cukup memodifikasi pola hidup menjadi arah yang lebih sehat. Kalau misalnya memang dengan modifikasi pola hidup tidak ada perbaikan, biasanya kita akan bantu dengan obat-obatan, baik itu yang bersifat kimiawi ataupun herbal, di mana bersifat untuk menghambat produksi dari enzim 5-alfa dihidrotestosteron tadi. Andai kata misalnya dengan pengobatan tidak ada perbaikan, biasanya kalau misalnya terjadi sumbatan lebih dari 70%, biasanya akan dilakukan tindakan. Dan biasanya tindakan yang diberikan yaitu
transurethral resection of the prostate, di mana kita memasukkan resektor atau alat ke dalam penis dan membuka sampai ke arah prostat, sampai ke arah prostat dan membuka secara salah dan tanda kutip untuk membuka sumbatan yang terjadi. Nah, umumnya dok, gangguan pada kelenjar prostat ini dialami oleh kaum pria di usia berapa sih sebetulnya? Oke, sesuai penelitian rata-rata di atas usia 45 tahun. Tapi dalam bertambahnya waktu, sekarang ini banyak ditemukan di bawah usia 40 tahun sudah ditemukan gangguan dari kelenjar prostat secara jinak. Ya, itu artinya kelenjar prostat seperti kelenjar tubuh manusia yang lain ya di dalam tubuh, itu seiring bertambahnya usia, kinerjanya atau fungsinya akan semakin menurun gitu ya? Iya, seperti dalam arti kan yang berhubungan dengan hormon testosteron. Kalau semakin bertambah usia, produksi hormon testosteron juga akan semakin berkurang. Dan hormon testosteron yang ada tadi, kebanyakan akan diubah bentuknya menjadi DHT tadi. Nah, DHT tadi ini, hidrotestosteron tadi yang dapat menyebabkan gangguan kelenjar prostat secara jinak. Kalau di usia 40, berarti sebelum usia 40 itu harus di-maintain ya? Tadi pola hidupnya harus yang sehat, olahraga gitu ya dok? Ya, betul sekali Pak. Jadi dengan pola hidup yang tidak baik ya, dapat memacu atau mempercepat timbulnya gangguan dari prostat. Oke, ini untuk yang masih muda berarti harus lebih aware nih ya. Ada hal lain nggak dok yang bisa menyebabkan gangguan prostat tadi? Selain karena faktor usia, gaya hidup, apalagi dok? Ada hal lain nggak? Atau hanya itu saja sebetulnya? Sampai saat ini yang ditemukan kedua hal tersebut yang dapat menyebabkan gangguan BPH tadi. Oke, kita akan jeda kembali. Nanti kita akan bahas apa sih hubungannya prostakur ini dengan prostat ya. Kita jeda terlebih dahulu. Tadi sudah dijelaskan permasalahan pada kelenjar prostat di kaum pria. Kalau ada pendengar atau netizen yang mau bertanya via SMS WA boleh di 081 180 6543 atau melalui media sosialnya Alsinta. Ada Facebook, Twitter maupun di kanal YouTube. Radio Talk bersama Prostakur. Berita Kesehatan. Berita Kesehatan sore ini akan membahas tentang gangguan prostat. Prostat merupakan kelenjar saluran kemih yang terdapat pada setiap kaum pria. Kelenjar prostat membesar mengakibatkan gejala-gejala sebagai berikut. 1. Harus mengedan setiap buang air kecil. 2. Pancaran air kemih melemah sampai menetes. Loh, gejalanya kok persis sama dengan derita yang saya alami ya? 3. Rasa ingin buang air kecil terus-menerus. 4. Sering buang air kecil pada malam hari. Gimana ya untuk melancarkan buang air kecil akibat gangguan kelenjar prostat? Minum Prostakur. Oh, Prostakur. Prostakur mengandung bahan aktif yang terbuat dari ekstrak Serenoa repens. Prostakur membantu melancarkan buang air kecil karena gangguan prostat. Prostakur. Baca cara pemakaian. Radio Talk bersama Prostakur. Ya, ternyata sudah ada beberapa pertanyaan ya dari netizen yang menyampaikan via WA. Tapi nanti dulu, karena saya ingin mengetahui terlebih dahulu tentang prostakur. Kalau tadi kita sudah mengenal ya, atau mengetahui tentang prostat, permasalahannya, dan bagaimana caranya supaya kita terhindar dari gangguan pada kelenjar prostat. Seperti tadi disampaikan oleh Dr. Agus. Saya mau ke Mas Nota ya di sesi berikut ini. Pertanyaannya soal prostakur nih Mas. Bisa dijelasin nggak Mas? Prostakur itu apa sih sebetulnya? Oke, baik. Jadi seperti kita ketahui, memang seiring dengan bertambahnya usia, fungsi organ tubuh pada manusia itu mengalami penurunan. Nah, salah satu fungsi organ yang mengalami penurunan itu contohnya itu adalah kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini itu hanya dimiliki oleh para pria saja ya. Ya. Biasanya usia di atas 40 tahun itu sudah mulai mengalami yang namanya gejala pembesaran prostat. Nah, kira-kira gejalanya ada apa saja? Yang pertama itu sering buang air kecil, ya, terutama di malam hari lebih dari 2 kali. Nah, kemudian gejala yang kedua itu tidak bisa menahan buang air kecil.
Jadi bawaannya tuh mau buang air kecil terus. Nah, kemudian yang ketiga, itu harus mengedan untuk buang air kecil. Ya, jadi kalau misalnya mau buang air kecil tuh butuh tenaga istilahnya. Kemudian yang keempat, pancaran air kencingnya melemah. Dan kemudian yang kelima itu rasa tidak tuntas setelah buang air kecil. Atau kalau orang sekarang bilang anyang-anyangan. Nah, selain karena faktor usia, faktor gaya hidup itu juga bisa dapat mempengaruhi terjadinya gejala pembesaran prostat. Misalnya seperti kurang istirahat, atau bisa juga karena faktor stres, juga bisa karena kurang makan makanan yang berserat. Nah, jadi itu beberapa faktor yang dapat menyebabkan yang namanya gejala pembesaran prostat. Nah, jika hal ini dibiarkan terus-menerus, itu akan membuat rasa tidak nyaman, khususnya pada para pria ya. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, selain dengan mengubah gaya hidup, mengubah atau memodifikasi gaya hidup, ini bisa juga minum produk namanya Prostakur, ya. Jadi Prostakur ini merupakan obat tradisional yang berlogo jamu, yang mana kegunaannya ini adalah untuk membantu memelihara kesehatan prostat. Ya, mengenai kandungannya mungkin bisa sekaligus disebutkan oleh Mas Nota. Oke, baik. Jadi karena produk Prostakur ini kita menggunakan bahan alam, tadi saya sempat jelaskan di awal, Prostakur ini adalah obat tradisional. Jadi kita menggunakan bahan alam, yaitu ekstrak Serenoa repens crocus, ya, atau yang dikenal sebagai ekstrak sawo palmetto. Nah, jadi bahan ini tuh kami dilakukan ekstraksi, kemudian ekstraknya itu dibuat sediaan menjadi Prostakur, yang mana memang bahan ini yang tadi saya sebutkan itu kegunaan itu sudah dikenal kegunaannya untuk membantu memelihara kesehatan prostat. Ya, itu tadi manfaat atau kegunaan dari Prostakur ya. Nah, kalau untuk cara pakainya, cara konsumsinya, misalkan ada pendengar yang sudah mulai mengalami gangguan tadi seperti yang disebutkan oleh Mas Nota dan juga Dr. Agus, kalau ingin beli, sudah beli misalnya, itu cara pemanfaatannya bagaimana? Oke, untuk cara minumnya, produk Prostakur diminum 2 kali sehari 1 kapsul. Jadi 1 kapsul di pagi hari dan 1 kapsul di malam hari. Nah, kalau misalnya ada nih bapak-bapak sekalian udah beli Prostakur, tapi masih bingung cara pakainya, itu nggak perlu khawatir lagi karena di kemasan Prostakurnya itu sudah kami cantumkan cara pakai dari Prostakurnya. Itu. Oke. Siapa aja nih Mas yang bisa konsumsi atau menggunakan Prostakur ini? Oke, yang bisa mengkonsumsi Prostakur ini tentunya pria-pria yang berusia 40 tahun ke atas dan sudah mengalami gejala gangguan prostat. Jadi cara minum tadi saya ulangi sekali lagi, diminum 2 kali sehari 1 kapsul. 1 kapsul di pagi hari dan 1 kapsul di sore atau malam hari. Nah, untuk pria yang berusia di 40 tahun ke bawah, ini juga bisa nih untuk meminum Prostakur, tapi kegunaannya untuk menunda terjadinya gejala pembesaran prostat. Ya, ini cukup diminum 1 kali sehari 1 kapsul di pagi hari sesudah makan. Nah, yang mau saya infokan juga kepada pendengar tercinta dimanapun berada, jadi untuk produk Prostakur ini, yaitu kegunaannya itu bukan untuk kanker prostat, tetapi kegunaannya itu adalah untuk membantu memelihara kesehatan prostat. Itu. Oke, jangan sampai salah ya. Nanti karena kita ngomongin prostat dan tadi di awal Dr. Agus menjelaskan tentang cancer pada prostat, nanti salah sangka. Jadi Prostakur ini membantu untuk memelihara kesehatan pada kelenjar prostat. Kalau ada yang mau bertanya via WA, SMS, atau melalui media sosial, silakan Anda bisa sampaikan pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Dokter, Mas Nota, dan juga Mas Andre. Sebelum nanti saya ke Mas Andre, ada beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Ini ke Dr. Agus. Ada Pak Susanto ya. Saya usianya 66 tahun. Sudah minum obat 1,5 tahun. Tapi nggak tahu nih obatnya yang dimaksudkan apa. Apakah prostat saya sudah sembuh? Misalkan dulu waktu berkemih ada sisanya, tapi sekarang sudah tidak netes lagi. Apakah itu sudah menandakan prostat saya atau gangguan pada prostat saya ini sudah sembuh? Kata Pak Susanto ya di Tangerang. Apakah saya harus tetap melanjutkan untuk minum obatnya terlebih dahulu atau perlu ngecek ke dokter untuk tahu lebih pasti, dokter? Untuk Pak Susanto usia 66 tahun dan kemungkinan sudah mengkonsumsi obat untuk gangguan prostat BPH tadi ya.
Kalau misalnya memang gejalanya sudah tidak ada, sebaiknya memang tetap berkonsultasi dengan dokter yang merawat. Dan biasanya kemungkinan akan dilakukan pengecekan secara lebih dalam, ya, lebih mendetail. Apakah sudah ada mereka jelas sudah ada. Apakah sudah sembuh? Ya, kalau dikatakan sembuh, kemungkinan ini istilahnya hanya gimana ya, lebih ke arah memperbaiki. Jadi kalau untuk kembali rekuren atau kekambuhannya itu juga tetap bisa terjadi kalau tidak menjaga pola hidup kita. Oke, itu berarti baru perkiraan saja ya. Untuk lebih pastinya tetap harus ngecek dulu ke dokter gitu ya, Dok ya? Ya, betul sekali. Nah, Mas Nota, apakah sebentar nih saya agak lupa jadinya. Pak Susanto yang tadi bertanya via WA, ini bisa diarahkan untuk bisa konsumsi Prostakur kalau melihat dari sisi usia dan keluhan yang tadi disampaikan. Oke, jadi kalau misalnya kita melihat dari usia dan mungkin beberapa gejala yang dialami Pak Susanto, ini bisa diarahkan untuk menggunakan produk Prostakur. Namun tadi kan sempat disebutkan beliau ada menggunakan obat-obatan lainnya. Nah, mungkin obat-obatan yang lainnya itu boleh dikonsultasikan dulu kepada dokter. Kira-kira apakah dengan penggunaan Prostakur ini bisa digunakan atau tidak? Seperti itu, Mas Biri. Oke. Nah, untuk yang lain ini masih banyak yang bertanya juga ya via WA. Ada tadi selain Pak Susanto, ada juga dari Pak Didit di Lamongan. Selamat pagi dokter, apakah sering anyang-anyangan itu pertanda saya mengalami gangguan pada kelenjar prostat? Apakah anyang-anyangan ini hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu saja atau lebih cenderung pada malam hari? Kalau kebiasaan orang ya di Indonesia mengalami gangguan pada kelenjar prostat. Silakan dokter. Oke, untuk Pak Didit di Lamongan, kita tidak tahu usia dari Pak Didit. Dari kata usia Pak Didit di atas 45 tahun dan ada mengalami gangguan anyang-anyangan, kemungkinan bisa sudah mengarah ke arah gangguan prostat. Walaupun mungkin kategorinya ringan atau sedang, itu memang harus dicek lebih lanjut. Jadi biasanya kalau seseorang yang datang ke praktisi kesehatan akan diberikan suatu lembar kuesioner untuk mengetahui seberapa parah gangguan yang sudah diderita. Gitu. Ya. Nah, selain Anda mungkin bisa bertanya soal gangguan pada kelenjar prostat, kami juga ingin dengar atau ingin tahu deh, apakah ada pendengar Elsinta yang sudah konsumsi Prostakur? Misalkan sudah konsumsi, bagaimana perubahannya? Apakah terjadi perubahan pada prostat Anda, gangguannya itu sudah mulai membaik atau belum? Silakan, Anda bisa sampaikan juga testimoninya supaya yang lain, pendengar yang lain juga bisa merasakan atau mengalami pengalaman-pengalaman yang hampir serupa dengan Anda. Silakan Anda juga bisa sampaikan ya via SMS WA 0811806543. Dari tadi ngomongin soal konsultasi gangguan pada kelenjar prostat dan Prostakur. Nah, ini penting nih. Jangan sampai tadi sudah dikasih tahu tentang kandungannya apa, manfaatnya, bagaimana cara pakainya, tapi kita belum tahu nih bentuk dan kemasannya. Ini mungkin gilirannya Mas Andre ya, Mas Andre Lim. Bagaimana nih bentuk dan kemasan dari Prostakur ini, Mas, supaya pendengar Elsinta juga bisa tahu dan pada saat datang ke toko obat atau apotek ya, misalkan kalau mau beli, nggak salah. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, untuk Prostakur sendiri, ini saya ulang, merupakan obat tradisional yang berlogo jamu ya, yang mengandung bahan aktif terpilih berupa ekstrak Serranua repens fructus, atau yang biasa dikenal juga sebagai ekstrak sawo palmetto. Nah, ekstrak ini dikemas dalam bentuk kapsul, ya, dan dari kapsul itu dikemas dalam bentuk box, berisi 5 strip, dan dalam 5 strip ini berisi 6 kapsul. Jadi dalam satu box itu berisi 30 kapsul. Nah, itu untuk Prostakur bentuk kapsul yang tentunya berisi bahan aktif terpilih yaitu ekstrak Serranua repens fructus. Ya. Kemudian bisa diperkenalkan juga mungkin tulisannya apa sih? Bentuk dan kemasannya ini seperti apa, Mas? Ketersediaan yang ada di pasaran itu seperti apa? Kalau saya sih bisa ngeliat nih di Zoom meeting dan juga di media sosial, tulisannya jelas. Tapi mungkin Mas Andre Lim bisa menjelaskan juga. Oke, nah untuk kemasan Prostakur
baik strip maupun boxnya ini berwarna putih dengan gradasi biru dengan tulisan Prostakur. Nah, tulisan Prostakur ininya berwarna emas dan terdapat gambar buah ekstrak sawo palmetto. Nah, untuk Prostakur sendiri ejaan tulisannya yaitu Prostakur. P untuk Papa, R untuk Romeo, O untuk Oscar, S untuk Sierra, T untuk Tango, A untuk Alpha, K untuk Kilo, U untuk Uniform, R untuk Romeo, yaitu Prostakur. Ya, kalau mau lihat lebih detail, lebih jelas, Anda mungkin bisa googling ya di YouTube atau bisa ke kanal YouTube-nya Elsinta karena kami live streaming di sana juga. Kelihatan tuh jelas tulisannya Prostakur seperti apa, seperti yang tadi di spelling atau dieja oleh Mas Andre ya. Membantu memelihara kesehatan prostat dan seperti apa bentuknya ketika Anda mungkin nanti mau cari di apotek, toko obat dan lain sebagainya, itu sudah terlihat jelas di YouTube atau di media sosialnya Elsinta. Di belakang gambarnya Mas Nota dan juga Mas Andre itu kelihatan jelas sekali. Nah, satu hal lain yang mungkin juga bisa dijelaskan oleh Mas Andre, ini aman nggak sih kalau misalkan dikonsumsi dalam waktu atau jangka panjang gitu misalnya? Oke, baik. Nah, untuk Prostakur ini relatif aman ya bila digunakan atau dikonsumsi jangka panjang. Nah, karena Prostakur sendiri tadi terbuat dari bahan herbal yaitu ekstrak sawo palmetto. Nah, sekali lagi asalkan sesuai dengan aturan pakai, relatif aman nih Pak. So far juga belum ada sampai keluhan ya dari mereka-mereka yang memanfaatkan Prostakur ini, Mas Andre ya? Ya, betul Pak. Karena sekali lagi untuk Prostakur ini memang relatif aman karena kandungannya sendiri adalah bahan herbal ya. Dan asalkan dikonsumsi dengan sesuai dengan aturan pakainya, yaitu 2 kali sehari 1 kapsul. Ya, itu artinya bisa dibeli tanpa resep dokter ya? Ya, betul. Untuk Prostakur ini memang berlogo jamu atau obat herbal ya. Jadi bisa dibeli bebas tanpa resep dokter nih, gitu. Baik. Nanti kita lanjutkan lagi. Kira-kira bisa dibeli di mana atau diperoleh di mana dan harganya berapa? Dan kalau untuk informasi atau ada pertanyaan-pertanyaan lain tentang Prostakur nih, kita bisa aksesnya kemana ya? Kita akan jeda terlebih dahulu setelah yang berikut ini. Termasuk saya akan coba untuk menyampaikan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh pendengar dan juga netizen. Silakan Anda masih bisa menyampaikan pertanyaan via YouTube juga, di Twitter ataupun melalui Facebook, serta via SMS dan WA di 0811806543. Sabar ya untuk Pak Teguh Sumedi di Bogor, yang pertanyaan disampaikan via WA, ada juga dari Pak Yono di Bandung, serta beberapa pendengar lainnya. Kita akan lanjutkan Radio Talk di pagi hari ini setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama Prostakur. Healing yuk, pengen keluar negeri. Emang punya paspor? Ribet bikin paspor. Tenang Bud, ada yang baru dari kantor imigrasi Tangerang, namanya M-Paspor. Coba ajarin Rin. Pertama, download aplikasi M-Paspor di App Store atau Play Store. Kemudian, buat akun dan daftarkan diri. Upload dokumen persyaratan, pilih kantor imigrasi, pilih jadwal kedatangan, lakukan pembayaran melalui bank, kantor pos, atau marketplace. Kemudian, datang deh sesuai jadwal ke kantor imigrasi yang dipilih dengan membawa dokumen asli. Lakukan foto, pengambilan sidik jari, dan wawancara. Setelah selesai, paspor bisa diambil deh atau diantar ke rumah melalui pos. Gampang banget kan? Buat paspor semakin mudah dengan M-Paspor di kantor imigrasi Tangerang. Info lebih lanjut WA 0811 811 9000, Instagram @imigrasi Tangerang, Twitter @kanim_Tangerang, website tangerang.imigrasi.go.id, Facebook Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Tangerang, email kanim_tangerang@imigrasi.go.id. Talk Highlight. Apa yang tengah jadi sorotan halayak saat ini? Talk Highlight membahas isu-isu terkini, politik, ekonomi, sosial budaya bersama narasumber utama. Pariwisata ini mengalami kontraksi yang banyak. Kapal-kapal perikanan dari luar yang masuk ke wilayah teritori, nah itu jelas kita tangkap mereka. Kita tidak memberikan toleransi pegawai yang bersangkutan mendudukkan surat-surat tanah yang nggak jelas. Talk Highlight, politik, ekonomi, sosial budaya
Jaringan Nasional Radio dan Media Sosial El Sinta. Radio Talk bersama Prostakur. Kembali lagi dalam Radio Talk bersama Prostakur. Dan tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Mas Andre bagaimana bentuk dan kemasan dari Prostakur. Kalau Anda mungkin masih bingung ya, Anda silakan langsung buka kanal YouTube-nya El Sinta, karena kami live streaming di sana juga tentang Radio Talk di pagi hari ini. Di belakang Mas Nota dan juga Mas Andre itu terlihat jelas ya bagaimana packaging atau tulisan dari Prostakur ini. Jadi jangan sampai salah nanti misalkan kalau Anda datang ke tempat-tempat Anda mencari Prostakur. Nah, bisa diperoleh di mana nih Mas kira-kira untuk Prostakur ini, Mas Andre? Oke, baik. Nah, untuk Bapak di sini yang ingin mencoba untuk produk Prostakur ini, nah Prostakur bisa didapatkan di apotek terdekat, ya, toko obat, Watsons, dan Biarfit Official Shop di Shopee dan Tokopedia. Ya, jadi nanti kalau Bapak di sini yang mau coba produk tersebut langsung aja datang ke apotek terdekat atau toko obat, Watsons, dan kalau yang memang lagi nggak bisa keluar rumah, monggo bisa dilihat di Biarfit Official Shop di Shopee dan Tokopedia. Ya, harganya berapa harganya? Oke, nah untuk harganya sendiri berkisar sekitar 100.000 sampai 120.000 untuk kemasan satu box. Dan untuk bapak-bapak yang ingin mencobanya di dalam bentuk strip, nah ini bisa didapatkan dengan harga berkisar 19.000 sampai 22.000. Nah ada promo khusus juga nih untuk hari ini untuk peserta pendengar El Sinta dimanapun berada. Dan khusus hari ini Prostakur ada promo di Biarfit Official Shop di Shopee. Ya, bapak-bapak bisa dapatkan dengan diskon 68% gitu. Oke. Saya kembali ke Mas Nota dulu. Mas Nota, pada umumnya ya, untuk pengobatan itu butuh waktu berapa lama sih? Atau untuk menjaga kesehatan atau gangguan yang tadi dialami oleh para pendengar El Sinta ya, kaum pria yang mengalami gangguan pada kelenjar prostatnya, umumnya ketika mereka konsumsi Prostakur ini butuh waktu berapa lama perkiraan? Oke. Jadi biasanya beberapa orang yang sudah mengkonsumsi Prostakur ini biasanya itu mengalami perbaikan gejala itu setelah penggunaan 3 sampai 4 minggu. Ya, jadi setelah penggunaan 3 sampai 4 minggu itu baru mengalami perbaikan gejala. Nah, tentunya waktu atau durasi perbaikan gejala ini kembali lagi tergantung dari beberapa faktor. Ya, bisa karena faktor usia, faktor keparahan gangguan prostata dan faktor lain-lainnya. Nah, tadi kalau misalnya Pak Andre sempat bilang nih, satu box Prostakur itu isinya ada 30 kapsul. Iya. Jadi kalau misalnya kebutuhan 1 bulan, itu berarti Bapak sekalian butuh stok produk Prostakurnya itu sebanyak 2 box. Seperti itu. Nah, sekalian aja deh beli deh 2 box dan manfaatkan tadi promo yang disampaikan oleh Mas Andre ya. Di Biarfit Official Store-nya yang ada di mana tadi? Di Shopee dan juga di Tokopedia ya. Oke, langsung manfaatkan aja. Nah, saya mau ke pendengar dulu ya. Melalui SMS, WA dan juga di media sosial. Tadi ada yang sudah bertanya, Pak Teguh Sumadi di Bogor. Apakah gangguan pada kelenjar prostat ini, dokter? Misalkan ya, kalau berkemih biasa kita jaraknya 3 keramik. Wah, ini diukur nih ya sama Pak Teguh ya, 3 keramik. Kemudian sekarang jadi tersisa 2 keramik, ukuran 20 cm. Dan kadang-kadang netesnya lama sekali. Apakah itu yang dimaksud kita sudah mulai mengalami gangguan pada kelenjar prostat, kata Pak Teguh Sumedi? Silakan, Dr. Agus. Untuk Pak Teguh Sumedi di Bogor ya, ya beliau tidak memberikan info berapa usianya, tapi kalau melihat keterangan yang beliau sampaikan, kemungkinan memang sudah terjadi gangguan dari kelenjar prostat, di mana biasanya salah satunya adalah pancarannya dari urinnya tadi akan semakin cenderung melemah. Bahkan kalau sudah cukup parah bisa sampai menetes atau bahkan henti pada saat di tengah masa berkemih. Ini gangguan-gangguan seperti ini bisa terjadi setiap saat ya, Dok? Artinya tidak hanya misalkan di waktu-waktu tertentu malam hari misalnya? Ya, betul sekali Pak. Jadi untuk gangguan kelenjar prostat ini tidak khusus untuk malam hari. Jadi pada setiap saat berkemih
akan dapat timbul gejala-gejala yang seperti disebutkan tadi. Nah, ini ganggu banget ya kalau misalkan kita lagi kerja, meeting, terus kita mengalami gangguan seperti yang tadi dijelaskan oleh Dr. Agus. Karena itu penting sekali untuk Anda kaum pria menjaga kesehatan pada kelenjar prostat Anda, salah satunya dengan tadi konsumsi obat-obatan atau suplemen yang kira-kira bisa membantu memelihara kesehatan pada kelenjar prostat ya. Salah satunya yang kita bahas di hari ini yaitu tentang Prostakur. Nah, kalau apa yang disampaikan oleh Pak Teguh Sumedi tadi, Dr. Agus, langkah apa yang kira-kira perlu atau bisa dilakukan di tahapan awal? Oke, jadi kalau untuk sudah mengalami kemungkinan ya, misalnya kita memperhatikan pada saat kita berkemih, sudah terjadi timbul gangguan-gangguan seperti frekuensi semakin bertambah, pancarannya semakin berkurang, ataupun dapat timbul seperti ada gejala sisa atau tidak tuntas, ya kita dapat datang ke praktisi kesehatan untuk berkonsultasi ataupun untuk menerima pengobatan. Ya, Mas Nota, kalau tadi apa yang disampaikan oleh Pak Teguh, kira-kira kalau misalkan Pak Teguh Sumedi ini mau konsumsi Prostakur, itu baiknya bagaimana? 1 kali sehari 2 kali atau yang sehari 1 kali? Oke, sebelum saya ke sana, mungkin saya mau ini sedikit. Jadi memang sebelumnya kita belum tahu nih umur dari Pak Teguh tadi namanya ya. Betul, Pak Teguh dari Bogor ini pertama kita masih belum mengetahui persisnya berapa. Kemudian umumnya Pak, itu yang gejala gangguan prostat itu biasanya ada beberapa gejala lain juga. Jadi selain karena pancaran kencingnya melemah, bisa juga mesti dicek nih, kira-kira Bapak ada gejala nggak, misalnya sering buang air kecil, terutama di malam hari lebih dari 2 kali. Kemudian yang kedua, bisa menahan buang air kecil atau tidak. Kemudian yang ketiga, ketika buang air kecil itu harus mengedan atau tidak. Kemudian yang selanjutnya itu, kalau misalnya udah buang air kecil, ada rasa tidak tuntas atau merasanya sudah tuntas. Jadi memang gejala-gejala lain itu juga perlu dicek. Nah, seandainya Pak Teguh ketika sudah konsultasi dengan praktisi kesehatan, dibilangnya ada gejala gangguan prostat, nah itu baru Bapak Teguh bisa minum produk Prostakurnya 2 kali sehari 1 kapsul. Seperti itu. Ya. Kalau misalnya dibilang dinyatakan masih belum ada gangguan, ini bisa ditunda juga dengan minum Prostakur, namun cara minum cukup beda, diminum 1 kali sehari 1 kapsul. Seperti itu. Ya, Dr. Agus, kalau misalkan ternyata ya gangguan pada kelenjar prostat yang kategorinya ringan ini tidak di-maintain, taruhlah nggak minum obat misalnya, atau nggak menjaga kesehatan tubuhnya, apakah bisa mengarah ke kondisi-kondisi yang lebih berat seperti yang tadi kita bahas di awal ya, mengarah ke sedang atau ke berat misalnya di kemudian hari? Bagaimana, Dok? Oke, untuk seseorang yang sudah mengalami gangguan kelenjar prostat yang kategori ringan, kalau kita tidak memperbaiki pola hidupnya dengan segera, ya kemungkinan bisa akan lebih cepat jatuh ke arah tahap yang sedang, bahkan kemungkinan juga dapat lebih cepat ke arah yang berat. Jadi kemungkinan bisa menimbulkan komplikasi-komplikasi seperti misalnya kalau sudah mengalami sumbatan, bisa dapat menimbulkan batu dari kandung kemih, ya, ataupun misalnya tidak benar-benar masuknya pulmourinya semakin banyak, tidak dapat dikeluarkan, kemungkinan akan dapat menyebabkan gangguan infeksi dari saluran kemih juga. Dan juga kadang kalau sudah cukup parah, dapat menyebabkan naik ke arah ginjal yang pada akhirnya dapat menyebabkan gangguan dari gagal ginjal. Tapi rata-rata sih orang kalau sudah mengalami gangguan di atas 70% sumbatannya pasti akan datang untuk mencari pertolongan. Ada pengaruhnya juga nggak sih, Dok? Misalkan ya, kita di usia 40 tahun ke bawah, kan aktivitasnya usia 30-35 tahun nih kadang-kadang tinggi banget nih. Lagi meeting, kita berasa ingin buang air kecil, tapi kita tahan terus. Itu bisa berakibat atau berpengaruh terhadap prostat kita di kemudian hari. Kebiasaan kita lah, orang Indonesia kalau lagi nanggung kan biasanya, saya berkemihnya ntar dulu deh. Itu gimana tuh, Dok? Ya, secara tidak langsung dapat mempengaruhi untuk gangguan prostat tadi. Tapi memang yang lebih berperan penting adalah lebih ke arah imbalance dari hormon testosteron tadi. Oh, oke.
Ada beberapa pertanyaan lain ya. Ini semakin banyak pertanyaannya via WA yang disampaikan oleh para pendengar dan juga netizen. Tadi ada Pak Teguh nanya satu pertanyaan, Pak Teguh jadi merembet kemana-mana ya. Pertanyaannya muncul terus-terusan. Ada Pak Yono di Bandung. Oh, ini tentang tadi, apakah bisa dibeli di apotek dan berapa harganya? Nanti mungkin Mas Andre bisa menjelaskan lagi. Kemudian juga dari Pak Ikin. Usianya sudah 62 tahun. Di Sumedang, Jawa Barat ya Pak Ikin. Kalau siang sering buang air kecil, di USG katanya, sudah di USG nih dok, prostatnya bengkak. Sama, kata dokter disuruh minum obat dulu. Apakah kalau ditambah misalkan konsumsi Prostakur, ini bisa membantu mengecilkan tadi ya, pembengkakan atau pembesaran pada kelenjar prostat? Mungkin bisa dijelaskan dulu oleh dokter Agus, apakah yang dialami atau dilakukan oleh Pak Ikin Sodikin ini sudah tepat tadi ya? Silakan. Oke, jadi untuk Pak Ikin Sodikin di Sumedang, di Sumedang, beliau berusia 62 tahun dan sudah melakukan pemeriksaan dalam hal ini dengan USG dan dikatakan sudah terjadi pembesaran dari kelenjar prostat ya, pembengkakan dari kelenjar prostat. Jadi memang benar sekali harus mengkonsumsi obat-obatan yang bersifat untuk blok pembentukan dari dehidrotestosteron tadi yang dapat mengurangi ataupun dapat memperbaiki gangguan dari kelenjar prostat tadi. Tapi ini langkah yang dilakukan Pak Ikin sudah tepat ya? Datang konsultasi kemudian di USG tadi ya dok? Istilahnya. Ya, betul sekali. Jadi memang sebaiknya kalau sudah ada mengalami, kita curiga nih sudah mengalami gangguan dari kelenjar prostat, ya sebaiknya memang harus ke praktisi kesehatan untuk dicek lebih lanjut. Ya, nah Mas Nota, kebetulan Pak Ikin tadi katanya sudah konsumsi obat. Kalau dikombinasi misalkan dengan Prostakur, apakah diizinkan atau tetap harus konsultasi tadi ke dokter atau ke praktisi kesehatan terlebih dahulu? Oke, jadi tadi Pak Ikin ini ceritanya udah ke dokter dan sudah dilakukan USG ya. Jadi biasanya memang kalau kondisi yang seperti sudah dilakukan oleh Pak Ikin ini, biasanya dari dokter itu ada meresepkan suatu obat. Nah, pertanyaannya kalau misalnya dengan Prostakur, apakah bisa? Nah, kalau dari saya itu lebih baik dikonsultasikan dulu dengan dokter, karena biasanya obat-obatan diberikan ini kan obat-obat khusus istilahnya ya. Jadi memang kalau dari saya coba dikonsultasikan dulu kepada dokter seperti itu. Ya, takutnya ada kontraindikasi, nggak boleh konsumsi obat selain yang diresepkan oleh dokter, nanti justru terjadi sesuatu gitu ya. Lebih baik konsultasikan terlebih dahulu Pak Ikin. Jadi biar lebih pas, tepat ya, supaya nanti gangguan yang dialami oleh Pak Ikin pada kelenjar prostatnya juga semakin membaik mudah-mudahan. Nah, tadi ada pertanyaan dari Pak Yono di Bandung dan ini juga mungkin pertanyaan dari beberapa pendengar lainnya. Mas Andre mungkin bisa menyampaikan bisa dibeli di mana aja sih dan berapa harganya, mungkin bisa diulangi kembali. Oke, baik ya untuk Pak Yono dan bapak-bapak pendengar Elsinta dimanapun berada. Nah, untuk produk Prostakur ini bisa didapatkan di apotek terdekat bapak-bapak, toko obat terdekat bapak-bapak, dan di Watsons dan di Biarfit Official Shop di Shopee dan Tokopedia. Nah, untuk bapak-bapak yang membutuhkan produk Prostakur, untuk harganya sendiri setiap satu box Prostakur berkisar 100 sampai 120 ribu ya. Nah, ini bergantung pada outlet yang menjual, dan kalau butuh untuk yang bentuknya strip isi 6 kapsul bisa didapatkan dengan harga 19.000 sampai 22.000. Nah, untuk khusus hari ini, untuk bapak-bapak pendengar Elsinta dimanapun berada, nah produk Prostakur ini ada promo nih di Biarfit Official Shop di Shopee dan bisa didapatkan dengan diskon 68%. Jadi mari bapak-bapak yang membutuhkan bisa langsung tengok ke Biarfit Official Shop di Shopee karena ada promo menarik banget nih hari ini. Oke. Kalau Anda mungkin pendengar ya yang punya orang tua juga mengalami gangguan pada kelenjar prostatnya, bolehlah sekali ya beli Prostakur untuk orang tuanya, untuk ayahnya tercinta ya, menjaga kesehatannya. Jadi manfaatkan promo yang ada di hari ini. Biasanya kan kalau orang tua tuh kadang-kadang, waduh tadi ada promo tuh. Nah, bilang sama anaknya ada promo, jadi langsung bisa beli Prostakur dan manfaatkan promonya di hari ini. Masih ada beberapa pertanyaan lagi ternyata via WA. Ini semakin banyak yang menyampaikan pertanyaan via WA. Nanti saya coba cari tahu juga nih, adakah di antara WA yang masuk atau pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini ada yang pernah konsumsi Prostakur ya. Nanti coba
saya baca atau saya cari terlebih dahulu. Kita jeda lagi. Setelah yang berikut ini, saya akan menyampaikan kembali beberapa pertanyaan, termasuk kita akan review sedikit ya, hal-hal yang tadi sudah kita bahas sejak awal. Kita akan bahas setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama Prostakur. Kepada seluruh pendengar El Sinta dimanapun berada, saya Sony Hari B. Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku, Satuan Tugas Penanganan COVID-19, mengingatkan kepada kita semua bahwa perang melawan pandemi COVID-19 belum usai. Di tengah tantangan merebaknya varian Omikron yang mudah menular, kelalaian sekecil apapun terhadap protokol kesehatan dapat meningkatkan risiko lonjakan kasus. Mari kita terus berikhtiar bersama dengan disiplin memakai masker secara benar, menjaga jarak dan hindari kerumunan, serta rajin mencuci tangan pakai sabun di air mengalir. Ayo kita bertekad untuk menjadikan 2022 sebagai tahun terakhir pandemi. Tetap semangat, tetap kuat, untuk mewujudkan Indonesia sehat. Salam tangguh. Radio Talk bersama Prostakur. Nggak terasa, ternyata sudah hampir 1 jam ya, dan tersisa kurang lebih sekitar 10 menit. Kita akan membahas tentang gangguan pada kelenjar prostat dan juga prostakur di hari ini. Ingat, kelenjar prostat ini hanya ada pada kaum pria. Jadi hanya untuk kaum prialah prostakur ini boleh dikonsumsi. Terutama usia-usia 40 tahun ke atas, mungkin kalau sudah ingin maintain atau menjaga kesehatan pada kelenjar prostatnya ya. Selain ada beberapa pertanyaan, mungkin kita bisa review sedikit Dr. Agus tentang apa itu prostat dan gangguan-gangguan apa saja yang kerap kali dialami pada kelenjar prostat ini. Oke, jadi secara singkat, kelenjar prostat itu hanya ada pada laki-laki dan berperan dalam memproduksi cairan mani dan mengatur volume dari urin. Gangguan dari kelenjar prostat yang bersifat jinak atau yang kita sebut benigna prostat hipertrofi biasanya meliputi gangguan pada saat berkemih, dalam arti sering untuk berkemih dalam satu hari itu, terutama pada malam hari, dan tidak dapat menahan untuk berkemih tadi. Dan juga kalau misalnya dalam waktu berkemih akan terjadi perlu usaha seperti medan, dan juga pancarannya semakin melemah, bahkan kadang sampai menetes pada masa berkemih tadi, dan juga akhir dari masa berkemih akan timbul gejala tidak tuntas ataupun tidak lampias seperti angan-angan. Yeah. Dan kalau misalnya memang dalam kategori ringan, kita dapat memodifikasi pola hidup kita, di mana harus memperbaiki pola makan, cukup istirahat, menghindari faktor stres dan berolahraga. Sedangkan kalau misalnya sudah tahap yang sedang, biasanya kita akan memerlukan bantuan obat-obatan, baik itu yang bersifat kimiawi ataupun yang bersifat herbal seperti ekstrak dari salpalm atau salpalmetol, dan juga kalau misalnya dengan obat-obatan tidak memperbaiki, biasanya kita akan mengambil suatu tindakan. Ini menyambung beberapa pertanyaan ya, masih untuk Dr. Agus. Ada Pak Ted di Jakarta Timur. Betul nggak dok, penyebab utama prostat itu terutama pada orang tua atau pria di usia 60 tahun ke atas, karena ada rumor usia 60 tahun sudah jarang berhubungan intim dengan pasangan katanya. Mohon dijelaskan dokter, apakah betul seperti itu dok? Oke, jadi untuk Pak Ted di daerah Jakarta Timur, di mana kalau gangguan prostat memang lebih dominannya ke arah gangguan imbalance dari hormon testosteron. Kalau seseorang, maaf ya, jarang melakukan hubungan ya, kemungkinan memang dapat mempengaruhi kelenjar prostat, tapi tidak faktor yang dominan. Ada Pak Elwin juga nih di Jakarta, masih nyambung. Apakah bermanfaat misalkan usia beresiko prostat?
tapi masih aktif berhubungan intim. Minimal berapa kali seminggu katanya. Silakan dok. Oke, kalau untuk masalah frekuensi melakukan hubungan intim tidak ada hubungannya ya, pasti. Tidak ada hubungan dengan prostat tadi ya. Tidak ada patokan yang pasti untuk melakukan berapa kali gitu loh. Tapi kalaupun yang penting hubungannya itu berkualitas gitu loh, dan antara kedua pasangan saling istilahnya melengkapi lah. Ya, oke. Ada Pak Dery di Jakarta, usianya 33 tahun. Nah, kalau untuk pencegahan bagaimana dokter? Supaya kelenjar prostatnya mungkin baik-baik saja di kemudian hari, atau mencegah semakin cepat lah terganggu pada prostatnya di kemudian hari. Bagaimana dok? Oke, untuk Pak Dery usia 33 tahun, bagaimana cara untuk memperlambat timbulnya gangguan prostat? Ya tentunya dengan mengubah pola hidup kita. Jadi harus cukup istirahat, cukup berolahraga, baik itu yang bersifat kardio ataupun bersifat beban, ya, dan juga mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi antioksidan, ya seperti sayuran hijau ataupun buah-buahan, ya seperti buah beri ataupun tomat yang tinggi akan likopen, dan juga mungkin kalau seseorang yang banyak mengkonsumsi alkohol, kita harus kurangi atau bahkan kalau bisa kita stop. Kalaupun yang tinggi kafein seperti kopi ataupun teh, kita bisa kurangi, karena kalau semakin banyak kandungan kafein akan dapat mempengaruhi lebih banyak frekuensi untuk berkemih, dan sedikit banyak akan mempengaruhi dari kelenjar prostat tadi. Merokok juga ya dok ya, gaya hidup itu kan merokok juga salah satunya ya? Ya, betul sekali Pak. Jadi kalau kita merokok, ya asap dari kandungan dari rokok tadi akan dapat meningkatkan gangguan dari kelenjar androgen termasuk testosteron yang dapat menyebabkan penurunan dari produksi hormon testosteron tadi. Iya. Nah Mas Nota, kalau untuk pencegahan ini berarti sebetulnya tadi ya, Prostakur ini bisa dimanfaatkan oleh Pak Dery ya di Jakarta ya, yang usianya 33 tahun ini ya, untuk pencegahan. Bagaimana Mas? Oke, jadi untuk Pak Dery tadi masih usia 33 tahun. Jadi memang kalau untuk pencegahan ini bisa juga minum Prostakur. Namun kalau untuk pencegahan atau istilahnya menunda terjadinya gejala pembesaran prostat ini bisa minum Prostakur 1 kali sehari 1 kapsul. Ya, 1 kapsul pagi hari sesudah makan. Nah, atau misalnya nih, bapak-bapak sekalian di pendengar Cinta dimanapun berada merasa sudah mengalami gejala gangguan prostat, itu juga bisa minum produk Prostakur, diminum 2 kali sehari 1 kapsul. 1 kapsul di pagi hari dan 1 kapsul di sore atau malam hari. Seperti itu. Yang perlu dimention tadi itu ya Mas, kalau Prostakur ini bukan untuk pengobatan kanker prostat ya? Ya, betul. Jadi untuk produk Prostakur ini dia itu bukan untuk terapi kanker prostat, tetapi kegunaan itu adalah untuk membantu memelihara kesehatan prostat. Nah, produk Prostakur ini umumnya digunakan 3-4 minggu, atau itu baru mengalami yang namanya gejala perbaikan. Tetapi sekali lagi gejala perbaikan itu tergantung lagi beberapa faktor, bisa karena faktor usia, tingkat keparahan gangguan prostat, dan faktor lain-lainnya. Seperti itu. Ya, 2 kali 1 kapsul ya kalau untuk dosis ataupun cara pakainya. Kalau misalkan mau melakukan pemeliharaan atau maintain, misalkan ya untuk mencegah itu 1 kali 1 kapsul gitu ya, Mas Nota ya? Ya, betul. Oke, untuk Mas Andre gilirannya nih ya. Tentang Prostakur ini bisa diperoleh di mana saja, harganya berapa? Karena masih ada beberapa pertanyaan demikian, Mas Andre, dan apakah ada promo-promo menarik hari ini supaya pendengar El Cinta juga kebagian nih promonya di hari ini ya? Silakan. Oke, baik. Nah, sebelum itu saya ulangi lagi, di mana Prostakur ini dalam 1 box berisi 5 strip, dan dalam 1 strip itu berisi 6 kapsul ya, 6 kapsul Prostakur. Nah, untuk bapak-bapak pendengar Cinta dimanapun berada, kalau mau beli Prostakur bisa diperoleh di apotek terdekat, toko obat, Watsons, dan Biarfit Official Shop di Shopee dan Tokopedia. Nah, dengan harganya sendiri, 1 box berisi 30 kapsul berkisar antara 100.000 sampai 120.000 ya. Dan untuk 1 strip berisi 6 kapsul
berharga berkisar 19.000 sampai 22.000. Dan ini tergantung outlet yang menjual ya. Dan khusus hari ini bagi bapak-bapak pendengar Elsita dimanapun berada, bapak-bapak bisa mendapatkan Prostakur dengan promo menarik di Biarfit Official Shop di Shopee, yaitu dengan diskon 68%. Jadi langsung aja tengok ke Biarfit Official Shop di Shopee. Oke, Dokter Agus, sebagai penutup dari Dokter Agus, nanti terakhir mungkin saya ke Mas Nota kembali ya. Dokter Agus, ada pesan-pesan mungkin bagi kaum pria di pagi hari ini? Silakan, Dok. Oke, baik. Mungkin bukan pesan kali ya, sebagai himbauan aja ya. Jadi kalau kita sebagai kaum laki-laki harus lebih aware ataupun lebih memperhatikan kondisi tubuh kita ya. Jadi salah satunya tadi kalau untuk gangguan prostat kita dapat memperhatikan pada saat kita berkemih ya. Misalnya kalau sudah ada gangguan, sebaiknya lebih cepat datang ke praktisi kesehatan untuk diperiksa lebih lanjut. Dan misalnya sudah memerlukan bantuan obat-obatan, ya kita dapat mengkonsumsi obatan yang bersifat kimiawi ataupun yang bersifat herbal. Dan juga jangan lupa misalnya setelah usia di atas 45 tahun, sebaiknya melakukan medical check up secara berkala. Oke, itu penting ya. Medical check up, jadi jangan sampai nanti di kemudian hari kita ngerasa fit atau ada gangguan kesehatan di tubuh kita. Itu penting sekali. Mas Nota, ada hal lain yang ingin disampaikan ke pendengar terkait dengan topik bahasan kita di hari ini? Oke, kalau dari saya mengingatkan kembali, memang seiring dengan bertambahnya usia, fungsi organ tubuh manusia itu mengalami penurunan. Salah satu itu adalah fungsi organ prostat. Nah, prostat ini tuh hanya dimiliki oleh para pria. Nah, selain karena faktor usia, faktor gaya hidup juga dapat mempengaruhi penurunan fungsi prostat. Sehingga selain dengan mengubah gaya hidup, ini bisa juga minum produk Prostakur, yang mana kegunaannya adalah untuk membantu memelihara kesehatan prostat. Nah, memang talk show kita pagi hari ini dibatasi oleh waktu. Namun seandainya bapak-bapak sekalian ada mau bertanya seputar produk Prostakur, ini bisa ditanyakan melalui customer service kami di 021 290 20649. Saya ulangi sekali lagi di 021 290 20649. Nah, atau misalnya bapak-bapak sekalian lebih nyamannya menggunakan email. Nah, pertanyaan seputar produknya bisa ditanyakan ke cs@medicon.co.id. Saya ulangi sekali lagi, cs@medicon, ini Medicon menggunakan huruf K, .co.id. Nah, nanti pertanyaan bapak-bapak sekalian seputar produk Prostakur akan kami layani dari hari Senin sampai Jumat, jam 9 pagi sampai 4 sore WIB. Oke, nah kalau untuk mendapatkan promo tadi Mas Andre bisa akses di Biarfit Official Shop atau Official Store-nya di Shopee dan juga di Tokopedia gitu ya? Betul. Nah, untuk bapak-bapak sekali lagi yang mau mendapatkan produk Prostakur, bisa langsung aja pergi ke apotek terdekat, toko obat terdekat, Watsons, dan bisa tengok di Biarfit Official Shop kita di Shopee dan Tokopedia. Dan khusus untuk hari ini ada promo 68% untuk produk Prostakur. Ya, langsung aja promo 68%-nya dimanfaatkan, langsung borong tuh Prostakur ya untuk ketersediaan di rumah, misalkan kalau Anda untuk ingin menjaga kesehatan pada kelenjar prostat, terutama bagi kaum pria yang mendengarkan siaran kita di hari ini. Dr. Agus, Mas Nota, dan juga Mas Andre, terima kasih sekali lagi. Kalau ada pertanyaan untuk pendengar bisa kontak langsung di 021 290 20649 atau via email cs@medicon.co.id. Mohon maaf jika tidak semuanya SMS WA yang masuk kita bisa terima dan jawab satu persatu. Sekali lagi terima kasih Dr. Agus, Mas Nota, dan juga Mas Andre. Salam sehat untuk kita semuanya. Kita jumpa lagi dalam Radio Talk di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa. Demikian tadi Radio Talk bersama Prostakur. Pancasila 1.